Halo warga intelektual sekalian, ternyata Timor Leste itu lebih toleransi daripada Konoha, guys. Ini menurut data ya. Jadi kalau mau marah, jangan marah ke saya. Ini menurut data. Peringkat toleransi Timor Leste itu jauh lebih tinggi daripada tingkat toleransi warga Konoha. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apa buktinya? Buktinya kalau saya perhatikan itu, di Timor Leste itu nggak ada kasus bubarin paksa gitu ya, persekusi umat Muslim di sana nggak ada ya. Menurut data, jumlah umat Muslim yang ada di Timor Leste itu sekitar 10.000 jiwa. Namun tidak satupun mereka dipersekusi, tidak pernah dipersekusi, tidak pernah dibubarin paksa seperti di Konoha. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa Timor Leste itu lebih toleransi terhadap umat beragama? Kenapa Timor Leste itu lebih menghargai agama lain? Lebih baik atau lebih dewasa dalam beragama? Apa alasannya? Apakah ini ada hubungannya dengan tradisi dalam agama Kristen? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah ini ada hubungannya dengan agama atau tidak? Kemudian, kemarin ketika saya bahas tentang Timor Leste, ya, ketika saya bahas kenapa Timor Leste itu lebih bahagia setelah pisah dari Konoha, ada tuh ya yang komen, "Bang, bahas ini dong tentang Santra Kus." Sengaja saya plesetin ya, karena ini topik yang sangat sensitif guys ya. Santra Klus ya, saya sengaja bikin channel ya. Mungkin kalau Anda orang Timor Leste pasti ngerti apa yang saya maksud ya. Santra Klus. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana sebenarnya kronologi daripada tragedi Santra Klus ini? Apakah ini kesalahan daripada tentara Konoha atau masyarakat Timor Leste? Kenapa banyak banget korbannya? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa Timor Leste ini jauh lebih toleransi daripada Konoha? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal kenapa Timor Leste itu lebih toleransi daripada Konoha. Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena dipengaruhi oleh agama. Lah, apa hubungannya? Sangat berhubungan. Karena banyak keputusan kita sehari-hari itu berdasarkan aturan agama, berdasarkan kitab suci, cara makan, cara minum, cara tidur, semua hal ya, terutama pola pikir. Pola pikir kita itu dipengaruhi oleh agama. Lebih tepatnya budaya dalam beragama atau tradisi dalam beragama. Jadi tradisi dalam beragama Kristen itu ada istilah, kita ambil contoh ya. Contoh yang pertama itu ada istilah kasihilah musuhmu. Bayangkan orang Kristen itu mengatakan atau berprinsip bahwa kasihilah musuhmu. Makanya ada istilah tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Walaupun ya jargon ini diolok-olok ya warga Konoha. Warga Konoha itu kan mengolok-olok ya kalau ada jargon seperti ini. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, bonyok gitu ya. Warga Konoha tuh sering mengajak-ajak seperti ini ya. Tapi kalau saya perhatikan, yang pertama itu ya karena umat Kristiani itu didoktrin atau ada semacam tradisi kasihilah musuhmu. Nah, ketika ajaran daripada agama Kristen itu mengajarkan tentang kasihilah musuhmu, tapi disclaimer on ya, jangan berpikir bahwa saya oten ya. Jangan ya. Jangan guys. Jadi kalau saya bahas seperti ini tadi banyak nanti yang mikir saya oten. Enggak. Saya tidak mohon maaf ya, saya tidak terafiliasi dengan agama tertentu. Saya tidak menyebarkan agama Kristen di sini. Enggak ada urusan. Saya enggak dapat duit juga ya kan. Saya enggak nyari umat di sini ya. Tapi gini guys, kalau Kristen itu benar, saya akan mengatakan benar ya. Kalau agama lain benar, saya akan mengatakan benar. Kalau Buddha itu benar, saya akan mengatakan benar ya. Kalau misalnya agama Kristen itu salah, saya juga akan mengatakan salah. Saya nggak berpihak ya. Tapi dalam posisi kasus daripada yang ada di Timor Leste ini, yaitu Timor Leste ini salah satu negara paling toleransi daripada Konoha. Kalau saya perhatikan itu ya, ini patut kita bahas ya. Jadi saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Jangan berpikir bahwa saya itu oten ya. Jadi jargon atau prinsip ataupun ideologi yang mengatakan bahwa kasihilah musuhmu ini dipraktekkan oleh umat Kristiani. Sehingga ketika ada umat Muslim yang ada di Timor Leste, mereka mengasihi, ya mereka tidak ada niat mempersekusi gitu ya, bubarin paksa gitu seperti di Konoha. Nggak ada seperti itu ya. Nggak ada.
Coba kasih datanya. Kalau ada datanya saya akan bahas ya. Saya tidak berpihak pada Timur Leste di sini ya, saya tidak berpihak pada Kristen. Kalau benar ya benar gitu, kalau salah salah gitu. Kalau Anda bisa bantah pakai data, silahkan bantah pakai data. Ya saya akan bahas di next video. Saya akan minta maaf sama Anda kalau data saya salah. Data yang saya punya itu ya bahwa Timor Leste itu lebih toleransi daripada Konoha. Peringkat daripada toleransi Timor Leste itu lebih tinggi ya. Jadi tingkat keamanan daripada Timor Leste itu lebih tinggi daripada Konoha ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa alasan selanjutnya selain daripada prinsip mengasihi musuhmu? Prinsip selanjutnya itu adalah orang Kristen itu didoktrin untuk selalu berintegritas. Karena ada apa? Karena ada hukum Taurat. Jadi dalam hukum Taurat agama Kristen itu dilarang berbohong, dilarang mencuri, dan dilarang berbuat jahat. Nah, kalau misalnya nih ya mempersekusi ibadah orang lain, itu kan jahat namanya. Sehingga apa? Sehingga orang Kristen itu nggak mau melakukan itu. Walaupun ada saja yang julid ya, seperti misalnya di Amerika misalnya. Amerika juga saya harus mengakui itu ya, ada umat Muslim yang dipersekusi di sana ya. Tapi permasalahannya ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Ketika umat Kristen yang ada di Amerika itu mempersekusi umat Muslim ya, maka umat Kristen tidak pernah sekalipun saya melihat meneriakkan nama Tuhannya. Dalam nama Yesus, saya akan mempersekusi Anda. Dalam nama Yesus, saya membubarkan ibadah Anda. Nggak ada. Coba kasih data. Emang ada orang bawa salib gitu ya? Atau kalung salib gitu ya? Salib kemudian membubarkan namanya ibadah orang lain? Nggak ada. Jadi, masa dimana kadrun versi Kristen itu sudah lewat, guys. Kadrun versi Kristen juga ada, guys. Pada saat apa? Pada saat zaman abad Renaissance. Nah, kenapa sekarang Kristen itu berubah? Menurut saya ini sangat menarik ya. Alasan yang paling masuk akal itu kenapa Kristen sekarang ini berubah dari zaman dulu adalah orang Kristen itu sudah berubah, guys. Sudah berubah dan belajar dari kesalahan. Itu yang paling utama. Belajar dari kesalahan, belajar dari masa lalu. Jadi sejarah-sejarah kelam daripada agama Kristen itu tidak disembunyikan, guys. Misalnya ya kita ambil contoh misalnya ada oknum pendeta misalnya ya zaman dulu misalnya, mohon maaf ya, misalnya nih ya selingkuh dengan biarawati misalnya. Enggak semua tapi ya, dulu ada kisahnya tuh ya, selingkuh dengan biarawati misalnya. Tapi orang Kristen tidak menutup-tutupi itu ya. Mereka belajar dari situ ya supaya lebih baik lagi. Jadi agama yang dewasa itu biasanya tidak menutupi ya, harus mengakui. Kalau ditutupi ya, tidak mengakui, maka tidak akan bisa menjadi agama yang sangat dewasa. Lalu bagaimana dengan di Konoha? Saya tidak akan menyimpulkan ya, saya akan simpulkan sendiri ya. Saya tidak mau membandingkan dengan Konoha. Ya. Kemudian selain itu, kalau saya perhatikan tuh umat Kristen itu sangat-sangat toleransi itu karena mereka itu dididik dari kecil itu tidak terlalu menganggap bahwa agama mereka yang paling benar, agama mereka yang paling suci. Enggak seperti itu doktrinnya. Doktrin itu enggak terlalu kaku gitu ya. Umat Kristen itu sebenarnya kalau belum jujur ya, di luar negeri itu banyak umat Kristen itu yang beralih jadi agnostik atau ateis gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena doktrin daripada agama Kristen itu nggak ada. Ya, kalau saya perhatikan itu nggak ada. Misalnya nih, ada orang yang mengatakan, oh kamu masuk neraka, kalau kamu nggak Kristen kamu masuk neraka. Nggak ada, jarang ya. Walaupun ada ayatnya. Apa itu ayatnya? Tidak ada yang sampai kepada Bapa, tidak ada yang sampai kepada Yesus, kalau tidak melalui aku. Aku itu maksudnya Yesus ya. Ada doktrin seperti itu sebenarnya di agama Kristen. Cuman mereka nggak terlalu kaku ya menafsirkan ayat ini ya. Cenderung mereka tuh lebih dewasa. Itu alasannya kalau kita perhatikan itu di Eropa itu ya, kalau kita jeli itu, mohon maaf ya. Ini yang sering diejek-ejek oleh warga Konoha, yaitu kaum pelangi. Nah, kenapa kaum pelangi itu sangat ditoleransi di Eropa? Apa alasannya? Ya karena pendeta-pendeta di sana itu berpikir, ya kaum pelangi itu kan nggak merugikan. Ngapain kita harus memusuhi? Orang mereka nggak gigit kok. Kalau misalnya mereka melakukan pernikahan, ya pernikahan antar sejenis misalnya, ya itu kan urusan mereka, bukan urusan kita.
yang nanggung dosanya kan mereka gitu ya. Tapi kan warga Konoha kan nggak bisa menerima ini, walaupun ya di Konoha itu ada kasus seperti ini, banyak banget ya kasus seperti ini. Cuman ditutupi karena apa? Karena aib. Ada banyak kok seperti itu di Konoha. Ini penyakit guys, kelainan genetik. Namanya kelainan genetik gimana coba, ya kan? Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu ada banyak yang menganut kaum pelangi di Konoha, cuman ditutupi supaya apa? Supaya tidak dikucilkan, supaya tidak dimusuhi ya. Ada banyak kok sebenarnya ya. Kita munafik tahu guys, kita ngata-ngatain umat Kristen itu kaum pelangi, oh menikah sesama jenis dan sebagainya. Jadi kita itu kayak kanak-kanakan gitu ya. Seakan-akan oh prinsip kita tuh yang paling benar gitu. Nggak boleh seperti itu guys ya, nggak boleh ya. Kita nggak boleh melihat hanya dari satu sudut pandang ya. Saya juga tidak mengatakan bahwa agama Kristen itu agama yang paling suci, yang paling masuk surga, enggak. Ya, agama Kristen itu kalau saya perhatikan itu sangat-sangat dewasa ya. Mereka belajar dari masa lalu mereka, masa kelam mereka. Jadi masa lalu atau masa kelam itu nggak boleh ditutupi guys ya. Seperti di Konoha. Konoha itu kan menyangkal, nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah pemuka agama melakukan pemerkosaan. Oh pasti orang Yahudi nih menyamar nih, ya merusak agama saya. Jadi tidak pernah mengakui gitu ya. Ya kalau mulai jujur ya kita harus mengakui supaya kita menjadi maju ya. Kejujuran itu sangat penting ya bagi kemajuan suatu bangsa. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi negara maju kalau kita tidak jujur? Bagaimana mungkin kita bisa menjadi negara yang sangat-sangat maju seperti negara-negara yang ada di Eropa kalau kita tidak jujur ya. Mereka bisa menjadi negara maju karena apa? Karena mereka jujur. Nggak semuanya tapi ya, nggak semua orang Eropa itu jujur. Tapi rata-rata mereka jujur ya. Sama dengan sejarah masa lalu, ya masa kelam misalnya, sejarah-sejarah masa lalu pemuka agama. Kita itu ya harus harus menerima gitu, harus legowo gitu ya. Sama seperti agama Kristen. Kristen itu sangat-sangat menerima guys ya kalau saya perhatikan ya. Sangat-sangat menerima yang namanya sejarah masa lalu mereka. Kemudian itu apalagi? Selain itu kalau saya perhatikan tuh orang Timur Leste itu orang yang tidak usil ya. Mereka tidak usil dengan orang lain, dengan kehidupan orang lain. Iya mereka fokus pada kehidupannya sendiri gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena faktor daripada sekularisme. Jadi kalau kita jeli, kalau kita perhatikan, ya Timur Leste itu adalah salah satu negara sekularisme. Ya, jadi kalau misalnya nih ada masalah agama, misalnya nih mereka melakukan ritual ibadah misalnya. Terus ada nih umat muslim misalnya melakukan ritual ibadah. Ya, maka orang Timur Leste itu nggak terlalu peduli ngapain ya. Toh agama itu kan urusan privasi. Ya, jadi biasanya negara yang sekuler itu menganggap bahwa agama itu privasi. Ya, kenapa kita tidak jadi negara sekuler? Apa alasannya? Karena kita tidak menganggap bahwa agama itu privasi. Itu perbedaan yang sangat signifikan ya. Menurut kalian gimana? Apakah Konoha itu sudah cocok menjadi negara sekuler? Kalau misalnya mengatakan nggak cocok, nggak mungkin Konoha itu menjadi negara sekuler. Tapi kan kalau kita perhatikan ya, kalau kita jeli itu rata-rata negara maju itu adalah negara yang sangat-sangat sekuler. Coba cek data. Nggak ada satupun negara maju di dunia ini kalau mereka tidak sekuler. Rata-rata mereka sekuler. Ya, bahkan Israel sekalipun sekuler. Polandia, negara-negara Nordik, Finland dan sebagainya. Rata-rata sekuler ya. Lalu bagaimana dengan tragedi Santa Luz atau Santa Cruz ya? Bagaimana dengan tragedinya? Jadi gini guys. Kejadian itu berawal dari demonstrasi daripada rakyat Timur Leste itu sendiri ya. Mereka demonstrasi ya menuntut yang namanya pisah dari Konoha. Awalnya damai-damai aja gitu ya demonstrasinya, nggak terlalu ada masalah ya. Namun seiring berjalannya waktu yang namanya orang demo ya kan mungkin kepanasan dan sebagainya. Sehingga tentara yang ada di situ, yang berjaga di situ, tentara Konoha ya, bukan tentara Indonesia, tapi Konoha ya, disclaimer on ya. Menurut keyakinan saya, menurut dugaan saya, tentara yang ada di Konoha itu terlalu emosi gitu ya, sehingga melakukan yang namanya kejahatan yang sangat luar biasa. Menurut dugaan saya, menurut keyakinan saya, tentara yang ada di sana itu terlampau emosional. Ya, sehingga apa? Sehingga
banyak korban berjatuhan, guys. Makanya sampai sekarang orang Timur Leste itu mengingat yang namanya tragedi Santla Klus. Karena apa? Karena itu sangat eee, sangat memorial ya kalau saya perhatikan di Timur Leste ya. Bahkan dibikin monumen atau tugunya tuh ya, atau patungnya di sana. Supaya apa? Supaya ada peringatan. Nah, sebenarnya yang memicu kemarahan daripada Timur Leste itu kan ada berbagai faktor ya, tapi faktor yang paling utama itu karena ini, tragedi Santla Klus. Mereka cuma demo damai, guys, bukan brutal ya, bukan membunuh, tapi diratakan oleh tentara yang ada di Timur Leste. Mohon maaf ya bagi yang nonton video ini ya. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, tidak ada lembaga di Konoha itu yang sangat suci, nggak ada. Ada kelebihan dan kelemahannya. Itu kalau saya perhatikan ya. Dan itu sebenarnya yang memicu kemarahan daripada Timur Leste karena banyak korban di sana. Kalau nggak salah itu hampir ribuan ya korbannya di sana itu. Luar biasa. Kok bisa? Apa alasannya? Sebenarnya saat itu kan orang Timur Leste itu kan 80% itu sudah pengen pisah dari Konoha. Mereka sudah muak gitu dengan pemerintahan Konoha. Sehingga apa? Sehingga ya masyarakatnya itu ya ngotot gitu ya dengan peraturan-peraturan dari pusat. Bagaimana dengan Papua? Tapi disclaimer saya tidak nyuruh yang nonton video untuk ini ya, untuk pisah dari Konoha ya. Saya tidak nyuruh ya. Jadi kalau saya perhatikan tuh ya di Konoha itu kan ada propaganda-propaganda misalnya nih ya, propaganda bahwa Timur Leste itu menyesal pisah dari Konoha, Timur Leste itu miskin dan sebagainya. Tujuannya apa? Saya akan bongkar di sini ya. Jadi kalau saya bongkar jangan kasih tahu sama siapa-siapa ya. Yang tahu cuman kita berdua ya. Jangan kasih tahu ya. Ini rahasia, guys. Apa itu rahasianya? Menurut keyakinan saya, menurut dugaan saya, rahasianya adalah supaya provinsi-provinsi yang ada di Konoha itu jangan minta pisah dari Konoha. Bayangkan kalau provinsi-provinsi yang ada di Konoha itu serentak minta pisah misalnya. Bali minta pisah, ya kemudian orang Danau Toba minta pisah, ya kemudian orang Ambon minta pisah, ya kemudian Aceh minta pisah, orang Papua minta pisah, semua minta pisah ya. Kalau seperti itu, Konoha tinggal Pulau Jawa saja dan sebagian Pulau Kalimantan dan Sumatera. Itu yang ditakuti, guys. Makanya ada propaganda bahwa orang Timur Leste itu miskin, orang Timur Leste itu ketinggalan zaman, gak ada mall di sana. Padahal simbol daripada kekayaan itu bukan mall. Simbol daripada kekayaan itu adalah sangat toleransi, kemudian orangnya sangat-sangat jujur ya, kemudian tidak mempersekusi orang lain, ya tidak bebanan paksa dan lain sebagainya. Itu yang mempengaruhi ya. Itu sangat mempengaruhi, guys ya. Jadi mohon maaf bagi yang nonton video nih ya, kalau saya bahas tentang Santla Klus ini agak sedikit ini ya, sedikit kurang ya. Saya sengaja supaya apa? Supaya video ini jangan di-banned karena saya tuh pernah dulu bahas tentang Santla Klus tapi di-banned sama YouTube, dihapus, di take down ya. Daripada di take down ya kan mending saya plesetin ya. Tapi mungkin ada yang nonton video ini banyak orang yang berasal dari Timur Leste ya, pasti tahulah apa yang saya maksud ya. Jadi saya membuka tabir di sini ya, membuka kotak Pandora. Ternyata kalau suatu negara itu dikelola dengan baik, maka negara tersebut akan bagus, akan maju sama seperti Timor Leste. Timor Leste itu dikelola dengan baik oleh pemerintahnya. Sehingga apa? Sehingga Timor Leste itu jauh lebih kaya daripada Konoha menurut data dari World Bank. Ya, jumlah orang miskin di Konoha itu banyak banget ya. Itu menurut data dari World Bank. Oke, menurut kalian gimana? Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.